Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya baik, sangat baik, luar biasa, Yesus dahsyat. Apa kabar semuanya adik-adik? Pastinya kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Meskipun masih di rumah aja, tapi tetap bersuka cita karena kita masih menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Buktinya hari ini kita masih sehat, masih kuat, masih bisa tertawa, masih bisa makan, masih bisa bermain. Itu semuanya berkat Tuhan. Hari ini bersyukur kita mau beribadah kembali, memuji Tuhan bersama-sama, menaikkan penyembahan kita untuk Tuhan, dan kita juga mau belajar firman Tuhan karena firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya ambil sikap yang baik, duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Semuanya berdoa ya, Kakak Tina akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tetap sehat, kami tetap kuat karena Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya dan berkati kakak-kakak sekolah minggu yang memimpin ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai
adik-adik semuanya. Apa kabarnya minggu ini? Pasti luar biasa baik, bukan? Pada minggu ini, kakak akan menyampaikan cerita firman Tuhan tentang Yesus memperdulikan pengemis yang buta. Nas Alkitab kita berada pada Markus 10 ayat 46 sampai ke 52. Pada zaman dahulu, orang yang menderita cacat mungkin berarti harus hidup dengan cara mengemis, karena tidak ada program pemerintah yang akan membantu orang-orang yang cacat. Jadi, kalau untuk mencari nafkah dengan bekerja, orang-orang cacat tersebut harus dengan cara meminta-minta, karena tidak ada keluarga yang akan memperdulikan kehidupan mereka. Mereka harus duduk di pinggir jalan di luar kota dan meminta uang kepada setiap orang yang lewat. Dengan uang tersebut, mereka dapat membeli makanan dan melanjutkan kehidupan mereka. Pada saat yang lain, mereka mungkin harus melewatkan malam yang dingin di langit yang terbuka, atau mungkin mereka tidak makan sepanjang hari. Oleh karena itu, kehidupan orang buta itu sangat keras dan kejam. Bartimeus adalah seorang yang buta. Hari demi hari, ia lalui dengan duduk-duduk di pinggir kota Yeriko sambil mengharap seseorang akan cukup memperdulikannya sehingga memberinya sedikit uang. Bartimeus mungkin mendengar percakapan orang-orang sewaktu mereka meninggalkan atau memasuki kota Yeriko. Hingga kemudian pada suatu hari, dari kejauhan, Bartimeus yang buta mendengar suara orang banyak yang keluar lewat pintu gerbang kota. Bartimeus mendengarkan baik-baik untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Bartimeus tahu bahwa yang datang itu adalah serombongan besar orang-orang banyak. Semua orang kedengarannya begitu gembira. Ketika rombongan itu semakin dekat, Bartimeus bertanya kepada orang-orang yang dekat dengannya, apa yang sedang terjadi? Apa maksud dari semua keributan ini? Akhirnya, seseorang berhenti untuk menjawab pertanyaan Bartimeus. Itu Yesus dari Nazaret. Ia akan lewat. Dengan segera, Bartimeus mulai berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, seru pengemis buta yang miskin itu. Ia berseru sekeras-kerasnya. Ia ingin agar Yesus mendengarkan suaranya di tengah orang banyak itu. Beberapa orang yang berada di tengah kerumunan itu menganggap Bartimeus terlalu ribut. Diamlah, tegur mereka. Mereka menganggap bahwa Yesus terlalu sibuk dan terlalu penting hanya untuk diganggu oleh seseorang pengemis yang buta. Orang-orang menganggap bahwa Bartimeus menimbulkan kegaduhan. Mereka tidak mau Bartimeus mengusik Yesus. Tetapi Bartimeus malahan berseru dengan lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tiba-tiba Yesus berhenti. Bawalah orang itu kepadaku, perintah Yesus. Karena Yesus tahu bahwa Bartimeus mempunyai kebutuhan. Dan ia juga tahu Bartimeus percaya bahwa ia berkuasa untuk menyembuhkannya. Hei, kabar gembira! Seseorang berteriak kepada Bartimeus. Ayo, Yesus memintamu datang kepadanya. Bartimeus yang buta melompat berdiri, melemparkan mantel tuanya yang compang-camping dan berjalan menuju Yesus. Betapa bergembiranya dia. Hati Bartimeus mungkin diliputi rasa takut dan rasa gembira. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tanya Yesus kepada Bartimeus. Aku hanya ingin bisa melihat, jawab Bartimeus. Yesus hanya berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat. Betapa mengherankan. Sekarang Bartimeus tidak harus meminta-minta lagi atau kelaparan. Ia bisa mencari pekerjaan dan mencari nafkah. Yesus menghargai iman Bartimeus dan memberinya kehidupan baru dengan memulihkan
penglihatannya. Dari cerita Bartimeus, kita tahu bahwa Yesus tidak pernah terlalu sibuk bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ia tidak pernah terlalu sibuk bagi kita, anak-anak yang sangat dikasihinya. Orang lain mungkin tidak ingin mendengarkan masalah kita. Mereka mungkin tidak mau diganggu dengan seruan kita. Tetapi Yesus teramat sangat memperhatikan setiap cerita kita. Ia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan setiap kebutuhan kita. Yesus tetap mau menolong setiap kehidupan kita. Ia mau memelihara kita, bahkan Ia mengampuni setiap dosa-dosa kita dan menyediakan rumah di surga bagi kita. Ia akan melakukan semua ini apabila kita mengasihi dan hidup bagi Dia setiap hari. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa ayat hafalan untuk minggu depan ada pada Yohanes pasal yang ke-6 ayat 37. Sampai jumpa minggu depan dengan firman Tuhan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!